Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas tentang budaya politik. Ada yang tahu nggak yang tentang budaya politik nih? Budaya politik. On kamera ya semuanya ya. Kalau tidak ya ini Ini ini. Indra, apa Indra? Budaya politik Indra. Indra Prayitno. Budaya politik, apa Indra? budaya politik ini Pak, apa tuh? Kedengeran nggak Pak suaraku Pak? Kedengeran? Bentar Pak. Apa budaya politik? Budaya politik itu Pak kayak menekan suatu tradisi Pak. Tentang tradisi. Iya. Kalau setahu aku Pak. Dan tradisi. Yang mana itu? Dan tradisi yang kayak mana nih? Indra. Budaya politik tadi. Ada yang tahu? Yang lain ada yang tahu nih, Putri Dila nih. Budaya politik apa? Anak lebaran masih tidak semangat mana kalian nih? Mahasiswa tuh harus lebih gesit dibanding mahasiswa ya. Mahasiswa tuh harus lebih gesit ya siswa. Kalian berbeda dengan siswa. Anak administrasi negara harus pede. Gawe kage, mana oke. 10% yang kalian pelajari ya, nanti kan masuk di dunia kerja itu paling 10% dari mata kuliah yang kalian pelajari itu. Kurang lebih 10. Ada yang tahu? Aliana Swa, coba apa budaya politik? Mana Aliana Swa nih? Aliana Swa. Budaya politik itu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga. Aduh. Paso kalian? Paso tidak? Waso Pak, waso. Bulannya waso. Bulannya waso. Politik tuh menurut seni verba itu suatu sistem kepercayaan empirik bersifat prinsip nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi di mana tindakan politik dilakukan. Menurut Alan Erbol, suatu susunan yang terdiri dari sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik dan isu politik. Kurang lebih suatu susunan atau sistem yang terdiri dari sikap,
ya, emosi, nilai-nilai, simbol-simbol yang berhubungan dengan sistem politik, isu politik maupun tindakan politik ya. Sama Lipa. Ya, apa? Ya aku mandi ke sama Lipa. Sudah mandi? Ku angkat dia berdua. Sama Lipa. Sengaja Apa Lipa juga yang seharusnya nih, oi? Matiin dulu. Rin, apa Rin? Terus siapa tadi? Intinya tuh ya budaya politik ini ya. Suatu susunan terdiri dari sikap, emosi, simbol-simbol dan nilai-nilai masyarakat yang berhubungan dengan sistem politik, isu politik atau tindakan politik ya. Nah, di dalam budaya politik ini ada bentuk dan tipe ya. Nah, ada berapa tipe atau bentuk dalam budaya politik nih? Ada berapa tipe? 3. Atau bentuk apa baik? Eh. 3 apa apa? Ada 3, Pak. Terus Budaya politik apatis. Budaya politik mobilisasi. ya. Budaya politik partisipatif. Ya, itu ada juga ya, masih banyak ya. Ada yang lain enggak? Cuma Widya yang jawab nih. Coba yang lain, Rido atau yang mana nih? Widya, agak WA ya, WA di grup ya. Siapa yang enggak masuk ya? Ya, Pak. Yang enggak masuk yang masuk dosa. Yang lain ada yang jawab apa tuh tipenya tuh? Oh, Meh. Ini apa dia, Meh? Kok apa kau? Tipenya kau? Jarian, Yorangga, apa nih tipenya? Udah, Pak. Budaya Apa politik tipenya? militan. Budaya Apa politik, tuh? budaya politik militan. Nah, Budaya politik toleransi. ya apa? Militan yang cak mana? Budaya politik militan menganggap ketidakpastian sebagai tugas yang sulit dan berbahaya daripada upaya untuk menemukan solusi terbaik. Ya, kalau toleransi? Kalau toleransi Iya, Meh. Apabila tidak adalah ilmu politik berfokus pada penyelesaian masalah dan menitik beratkan pada nilai. Nilai di gagasan ya. Ya, Pak. Nah, kalau yang militan ini bisa cenderung berbahaya karena kalau dia terlalu fanatis ya. Silakan sebutkan alasan Toleransi kan identik dengan ide atau penyelesaian masalah atau gagasan. KB dan pembayaran SKK. Toleransi. Kau bayar dah? Sibuk nih ini. Dan mahasiswa ini format apa ya? Masih bersedia dianjurkan sebagai mahasiswa penerima beasiswa. Siapa ngoceh nih? Mute bae ini. Siapa ngoceh nih? Tahu nih kali ya? On cam ya, semuanya on cam ya. On kamera, ini masih ada yang enggak ini enggak lah. Ini lah ngeluari berapa uang tadi itu di kelas A3 tadi yang enggak berkamera. Ya itu kelas ya, ambillah kameranya dulu. Apa, Pak? On cam, keadaan on cam, jangan ini. Berapa? Dari tadi tidak dimati. Tidak.
Udah ya, oke. Budaya politik masih ada lagi yang disebut di kelas lagi apa nih? Belum ya? Oke, yang nah, budaya politik abangan, santri sama priai. Abangan yang siap mana nih? Abangan, santri, priai. Ada yang tahu enggak nih? Apa itu? Abangan, santri, priai. Apa politik budaya politik abangan? Widya, Koko. Apa? Politik abangan tuh minta ngeliber ke keluarga cek itu Pak. Benar gak Pak? Keluarga. Abangan golongan sosial yang kurang menjalankan rukun dan kebiasaan agama Islam. Abangan tuh yang masih ada animisme, dinanisme. Salah satu contohnya ritual kendi Nusantara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada saat peresmian IKN, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kalau budaya politik santri, cerminannya yang keagamaan Islam. Salah satunya yang ditonton tuh ya cara-cara berpolitik Islam seperti di PKB, PKS, P3. Kalau yang priai itu ya budaya politik yang diterapkan oleh pemerintah Belanda dan memberikan keleluasaan kepada bangsawan pribumi untuk mengatur birokrasi dan perpolitikan di Indonesia. Ialah kaum priai atau wong itu kan enggak istilah kaum priai, feodal, Rwandana itulah namanya kaum priai. Paham ya sampai sini? Banyak-banyak belajar lagi kalau kalian nggak disebut mahasiswa karena di ujian AG yo ujian skripsi itu lebih detail ditanya pada saat itu ya. Yo, difokusin lah dari sekarang tuh. Jangan banyak lah drakor, Mobile Legend, joget-joget tak jelas tuh ya. Kalau joget-joget jelas dapat duit, emak juga ya. Apalagi yang lanang galak main slot. Galak jadi ini kayak Wida kilo nunggu ya. Maling iyo gitu ujungnya. Lanjut deh. Nah, ini budaya patis, mobilisasi dan partisipatif. Kalau yang partisipatif itu diikut tuh ke apatis tidak ikut sama sekali. Yang budaya mobilisasi yang macam mana nih? Maksudnya Widya, budaya politik mobilisasi yang Widya jelasin tadi. Apa, Pak? Budaya politik mobilisasi. Didorong sengaja dimobilisasi. Contohnya? Contohnya
Nah, yang demo-demo itu, nah, kalau demo-demo, nah itu kan paper politiknya, demo ini misalnya untuk nolak ini misalnya. Nah, ya itu kan ada mobilisasi itu, tidak mungkin dia bergerak sendiri. Mobilisasi demo 98, kan dimobilisasi itu. Gerakinnya tidak mungkin kan demo-demo itu tidak ada yang gerakan atau yang dorong. Kan budaya ini politik ini kan didorong atau sengaja untuk digerakkan atau dimobilisasi. Lanjut deh. Nah, ini ada namanya parokial, subjek partisipan. Kalau partisipan tuh yang aktif, seluruhnya dia disebut aktivis ya. Kayak dia aktivis partai, mau ormas dan lainnya diikut. Kalau dalam input output dari sistem politik ya. Input output sistem politik, sorry ini. Maksudnya sistem ya. Ya benar, politik input dan outputnya ya dalam politik itu dia ada menunjuk masukan maupun hasil keluarannya tindakan politik programnya dia terlibat ya. Sedangkan yang budaya politik subjek dia sekedar tahu tapi tidak bisa mempengaruhi pemerintahan atau politik dan cenderung cuman pemahaman dia sebagai warga negara yaitu nyoblos pemilu seperti yang kalian lakukan kemarin ya, tetapi mereka tidak terlibat karena mereka libatannya pasif dan ikutnya untuk buat keputusan pemerintahan undang-undang dan sebagainya ya. Nah kalau parokial dia tidak nian ikut, tidak minat di politik, tidak ikut berpartisipasi, cenderung menonjolkan identitas lokal saja. Dia apa tidak ikut sama sekali, absen ya, dalam sistem politik ya. Parokial paham yang ini ya? Parokial ini sama cak baptis, tidak hati mau tahu seralah lajulah kamu. Lanjut deh. Perbedaan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktornya apa nih? Faktornya kok, apa kok? Faktor apa kok? Ntar Pak, lagi nyari Pak. Kowe. Yang lain juga. Adanya keberagaman yang tumbuh pada masyarakat Indonesia. Ya beragamannya pasti ya. Faktor utamanya nih. Dari mana itu Mbak Google apa? Mbak Google. Aduh, dah kalian ini kalau ada mikir. Ini ya tingkat ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat, political will, informasi hukum sama media komunikasi. Inilah yang buat perbedaannya tadi ya, pengaruh oleh faktor. Karena setiap masyarakat tuh pendidikannya beda-beda, jadi cara pandangnya beda-beda. Kalau taman SD ke politik, ya bedanya dia jelas nggak ke politik, bla bla bla. Misalnya SMP juga bla bla, dia punya pandangan berbeda, berbeda-beda dia. Cuma sekedar tahu ada yang sekedar tahu, ada yang tahu, ada yang lebih tahu dari tingkat pendidikan tadi ya tahu kan pemahamannya. Kalian itu ya sudah sebatas yang SD tadi sebatas nyoblos sudah, nengok figur bagus sudah. Kalian yang punya SMP agak mendingan dikit misalnya. Kalian kuliah tahu dia ini arah politiknya mau mana. Itu. Kalau tingkat ekonomi juga pengaruh ya. Apa dia ngomongin pengaruh? Pengaruh dah? Tingkat ekonomi nih. Pengaruh Pak. Pengaruhnya ya jelas susah. Kalau ekonominya kere, terima tidak serangan Fajar? Terima kan? Nah, ya itulah ekonomi yang menunggu duit, tak mikir dia.
Itu terjadi di pemilu itu, ekonomi, reformasi politik, atau political will, kemauan politik pemerintah nih, lah bener loh kira-kira. Tambah banyak ada budaya KKN ya? Di budaya politiknya tuh KKN. Banyak kan? Terciptanya budaya KKN sejak reformasi, bukannya nambah bagus zaman Pak Harto. Lebih bagus dari zaman Pak Harto, justru lebih bobrok. Zaman Pak Harto negara bisa mengendalikan preman dan mafia. Kalau sekarang ini mafia yang mengendalikan negara. Oligarki yang punya duit mengendalikan. Dan itu memang kejadian seperti itu. Terus supremasi hukum, media komunikasi. Tolong kalian jawab Dwi kok ini. Apa dia omongi mempengaruhi? Coba kalian jelasin dulu Dwi kok ini. Jadilah Dwi kok dibandui. Kalau mahasiswa kan harus jawab itu. Kalau siswa ya jelas nerima saja dari pendapat pengajar. Kan kalian jawab tuh. Apa itu supremasi hukum sama media komunikasi? Apa perbedaan budaya politik itu berkembang mengaruhi faktor ini, supremasi hukum sama media komunikasi? Silakan kalian jawab. Saya, Pak. Silakan media. Supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi dengan Terus apa? Udah, Pak. Itu Pak, media komunikasi? Media komunikasi. Nah, Caknya perlu banyak belajar lagi kalian ini Cak ya. Supremasi hukum, nggak menegakkan hukumnya udah jalan. Budaya politiknya nambah membaur orang korupsi. Kalau penegakan hukumnya tidak jalan, otomatis sepelekan orang. Indonesia dicap negara yang bisa KKN-nya tumbuh subur. Orang yang maling ayam berapa bulan, berapa tahun, kan yang paling duit negara bisa jalan-jalan, dapat kamar, fasilitas hotel. Itu kan lama-lama bisa micu reformasi jilid 2 kalau itu masih muncul. Kalau penegakan hukum tidak beres, ekonomi susah, pemerintahannya gaduh, udah bakal tumbang kalau itu tidak direspon. Kalau saat ini kan masih agak mendingan dikit, tapi kalau sudah gawat ya pasti itu reformasi itu pasti akan terjadi. Nah, orang miskin itu kan harusnya dibiayai ya. Bukan ditangkap dia maling tuh, karena untuk kebutuhan harusnya yang punya lahan, ya kayu atau apa ya ikhlasilah, karena tanggung jawab mereka sebagai kalau di Islam ya, itu mereka harus mengeluarkan zakat 2,5%. Dan kalau tetangganya ada yang kelaparan, dia berdosa juga. Kalau tetangganya sampai maling. Kalau dia punya iman Islam, ya, udah ada ya sudah. Dan pemimpinnya juga berdosa juga, banyak rakyat jadi maling, banyak melakukan dosa ya. Besar hisapnya wong kaya sama wong yang jadi pemerintah deh. Hisapnya besar. Kalau kita ya sedang-sedang baik, yang penting lebih dari cukup lah. Jangan sampai kiri, jangan yang kayaknya itu dosa. Ayo, hisapnya juga ayo. Sang jawabannya. Kan terlalu banyak juga ya, bahaya. Kalau sampai tetangga kelaparan, wong sekampung kelaparan, maling lah ya. Kan 2,5% itu zakat penghasilan itu harus keluar itu untuk orang miskin. Media komunikasi berpengaruh dalam perbedaan budaya. Di budaya di luar, politiknya lebih cerdas orangnya kan. Mereka memilih sesuai dengan hati nurani dan track record rekam jejak calon. Kalau di kita kan enggak kan, pakai serangan calon dan serangan wajar atau juga yang asal figur aja milih. Itu
kita ketahui melalui media komunikasi, yaitu TV, radio, YouTube, dan sebagainya ya. Bang Bi seperti itu. Yang ini paham ya? Kita lanjut. Bagaimana budaya politik di Indonesia? Cak mano ini budaya politik kita nih? Cak mano? Baca mana budaya politik kita nih? Ya, Widya, Koko, Yurangga. Mana Yurangga nih? Agak duduk dulu. Mana Yurangga? Ada Pak, ada. Apa ini cak duduk ini? Yurangga, apa Yurangga? Cak mana budaya politik kita nih? Dua, apa itu? Konfigurasi. Yang pertama itu Pak, konfigurasi struktur di Indonesia Pak. Faktornya Pak. Konfigurasi apa? Budaya politik kan Pak. Ya, konfigurasinya cak mana? Cak ini. Cak mana? Budayanya. Nah. Cak mana? Bentar Pak, bentar. Nah. Cak mana? Lama nak nunggu ya itu. Pak, saya Waduh. budaya politik di Indonesia itu Apa? budaya politik di Indonesia itu dilakukan dengan pemilihan umum setiap 5 tahun sekali, Pak. Nah, ya. Jelas ada konfigurasi penggambaran subkulturnya banyak ya. Ada subkultur abangan yang cak mano budayanya, yang santri cak mano itu ada subkulturnya. Ada subkulturnya PKS, NU dan sebagainya. Ikatan primordial yang kedaerahannya masih kuat, parokial, kaula tuh subjek ya. Ya parokial dan subjek ini banyak di Indonesia, partisipannya masih sedikit. Yang duduk di DPR tuh partisipannya DPR, presiden, gubernur dan sebagainya. Partomalisme masih banyak juga. Bapaannya patrimonialnya masih. Kekuasaan tuh bersumber langsung dari penguasa, ya masih kan? Penguasa masih nak gerai anak menantu anak menantunya wong dia anaknya jadi wali kota, menantunya wali kota Medan. Ini anaknya ketua PSI menantunya nak nyalon di Jogja pula Terus problema modernisasi dan tradisi di Indonesia. Yo, sejak kemajuan teknologi, modernisasi ini bakal tersebar cepat berita-berita tentang politik, baik yang bagus maupun yang negatif. Yang bagusnya masyarakat bisa lebih tahu gimana pemimpin atau pejabat politik berbicara di depan umum kan. Kalau yang negatifnya, kalau yang tidak benar, misalnya ada yang anggota dewan melakukan hal-hal yang pornografi atau apa kan, lebih cepat itu yang negatifnya. Dan pengaruh dari luar juga bayo. Akibat modernisasi ini adanya masuknya LGBT, gerakan LGBT ateis dan sebagainya. Itu ya banyak
Pengaruhnya negatifnya nih dalam politik kan. LGBT kan banyak kan sudah masuk kan? Dan 6% di penduduk Indonesia ini gay, homo. Dan itu berpengaruh. Dan banyak berapa persen dari artis tuh yang baik yang di trans maupun di TV-TV lain tuh ada yang homo tuh. Dikasih panggung ada. Mati yang tanya lagi apa? Ada tak Widya yang tanya? Tidak, Pak. Nah, tidak gitu selesai dulu hari ini. Intinya itu budaya politik itu suatu susunan atau sistem yang terdiri dari kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di masyarakat yang mempengaruhi sistem politik dan isu politik atau tindakan politik. Nah, budaya politik ini mempunyai ini ya, budaya politik itu ada tipenya, ada budaya politik militan yang cenderung agak jahat ya, bisa fanatik karena terlalu fanatis berlebihan. Kalau toleransi yang beraspek penyelesaian masalah dengan ide-ide gagasan yang cenderung menghargai perbedaan pendapat. Kalau yang abangan dia masih berpengaruh dari budaya animisme, dinamisme, contohnya ritual candi di Nusantara waktu peresmian ibu kota Nusantara di Kalimantan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ya, budaya politik santri yang dipengaruhi oleh nilai agama Islam yang cerminannya salah satunya yang ada beberapa kader yang duduk di dewan di partai PKB, PKS dan P3 kan itu cenderungnya menonjolkan nilai-nilai santrinya ya. Kalau yang partisipatif dia ikut semua ya, buat kegiatan di baik dari proses pembuatan undang-undang sampai proses tindakannya ya, tindakan dari pembuatan undang-undang itu. Terus perbedaannya ya tingkat pendidikan ya, perbedaan budaya politik dipengaruhi oleh pendidikan, tingkat ekonomi, supremasi hukum, reformasi politik ya, atau political will, kemauan politik, dan media komunikasi. Budaya politik ya di Indonesia ini kok penggambaran kultur budayanya kan banyak kan, ada abangan tuh ada yang Jawen, ada yang ya deh, parokial, kaula itu masih banyak di Indonesia ya. Apalagi yang parokial masih ada juga ya, tapi tidak sebanyak kaula. Kalau Indonesia ini banyak di kaula atau subjek ya. Dan partisipan ini ya sedikit, paling segelintir orang yang memiliki kekuasaan, baik presiden, menteri, gubernur, wali kota. Ya itulah kira-kira. Kurang lebih seperti itu ya. Paternalisme ya kebapaan masih, patrimonial itu aliran kekuasaan itu berasal penguasa itu ya masih banyak orang-orang mereka duduk di pemerintah, di birokrasi ya. Problema modernisasi dan tradisi yo ada plus minus dari perkembangan teknologi ya. Berkembangnya info-info tentang LGBT dengan negatifnya ya. Perkembangan info-info yang hal-hal yang negatif, anggota dewan yang korupsi dan sebagainya, dan perkembangan positifnya masyarakat akan tahu di mana budaya politik dan gerakan politik yang ada di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Hari ini cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya setelah Lebaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin juga Pak. Izin, Pak. Izin gua, Pak. Nah, error ini Zoom-nya. Wih, indah. Ini tukang kopi tuh. Enak keluar saja ya. Selesai juga.